Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang tata cara pengisian SPT PPN 1111 atau 1111. Nah, bagaimana cara mengisinya? Wow, luar biasa. Kita akan mulai sedikit crowded di sini. Cara mengisinya sederhana sebenarnya, namun butuh dengan ketelitian atau kehati-hatian. Kita akan mulai cara mengisinya dengan contoh soal atau contoh kasus berikut. Oke, ini adalah identitas PKP. Identitas PKP ini PT Sony Sejahtera, gitu kan ya. Merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 Maret 2005, bla 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 bla. Kita akan langsung memulai ke cara mengisinya. Ini tampilan yang pertama. 7 Januari tadi kita ingat ya bahwa 7 Januari 2011 diekspor televisi 21 inci kepada Samyong Ltd Singapura tanpa memakai LC. LC ini letter of credit dengan nilai ekspor sebesar 2 miliar. PEB telah diberikan persetujuan oleh DJPC pada tanggal 12 Januari 2011. Itu PEB-nya. Kita isikan dalam formulir A1. Di A1 kita isi nama nama pembeli. Ditulis ya, nama pembelinya siapa? Kan Samyong Ltd Singapura. Kemudian dokumen tertentu, nomornya, dokumennya tadi PEB ya, PEB 000023. Kemudian tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal fakturnya 12 Januari. DPP-nya 2 miliar. Keterangannya BKP, ini adalah barang kena pajak, bukan jasa ya, jadi keterangannya BKP, bukan JKP, karena ini barang. Aman ya? Aman. Selanjutnya, transaksi tanggal 10 Januari, masih di A1. Melakukan ekspor jasa Maklon berupa pengiriman televisi 54 in pesanan dari Jaehyun Ltd Korea. Fee atas jasa Maklon yang diterima adalah sebesar 50 juta, dan televisi yang dikirim bernilai 500 juta. Dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari 2011. Oke, kita isi aja langsung. Nama pembelinya Jaehyun Ltd Korea, nomornya EJKP 0001, tanggalnya 10 Januari, DPP-nya 50 juta. Ini adalah jasa ya, jadi yang kita tuliskan jasanya, bukan harga TV-nya, karena kita melakukan ekspor jasa Maklon. Jadi jasanya 50 juta yang kita masukkan. Oke, next, selanjutnya. Tanggal 11. Diserahkan 10 unit televisi bla 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 bla. Oke. Gimana ngisinya? Kita ngisi ke A2. Kalau A2 adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Kalau tadi yang A1 adalah daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP, ekspor ya, rian ekspor. Nah, kalau yang A2 isinya adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Jadi kita isi siapa yang beli, ini namanya Kemenhut ya, Kementerian Kehutanan Jakarta. NPWP-nya ada. Kemudian ini ada nomor nih, nomor kode, nomor seri. Kemudian ada tanggal faktur, isi 11 Januari 2011, DPP-nya 30 juta. PPN-nya 3 juta. PPN itu 10% dari DPP ya. Jadi 30 juta, 10%-nya 10 juta, 30 juta, 10%-nya 3 juta. Aman? Aman banget. Lanjut, transaksi selanjutnya, 12 Januari. Diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa Raya. Oh, kalau ini masuknya ke A2 juga. Karena daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Siapa pembelinya? PT Angkasa Raya. NPWP-nya tuliskan. Kemudian kode dan nomor serinya tuliskan 010 000 sekian. Tanggalnya tanggal berapa tuh fakturnya? 12 Januari. Nah, DPP-nya 50 juta. Berapa PPN-nya? 10% dari 50 juta. Ya 5 juta. Lanjut ya. Lanjut transaksi selanjutnya 13 Januari. 13 Januari kita menggunakan A2, masih di A2. Pegawai yang menjaga outlet pabrik melaporkan bahwa pada hari ini telah dijual televisi. Udah ngejual nih dia televisi dengan nilai jual 1 juta kepada konsumen. Tapi nggak ketahuan ini siapa konsumennya dan nggak ketahuan punya NPWP atau tidak. Berarti kan nggak tahu nih, kita nggak punya datanya.
Kemudian faktur pajak dibuat tanggal 13 Januari. Bagaimana cara mengisinya? Ya kita langsung tulis aja. Nama pembeli nggak ketahuan, kosongin aja karena nggak ketahuan. Kemudian NPWP nggak tahu, kita nggak tahu kan nggak ketahuan siapa dia. Kita hanya tahu dia beli aja, nggak kita tanya siapa namanya, berapa NPWP-nya. Berarti kita tulis 0000. Kemudian nomor kode seri ada ya 010 sekian-sekian. Tanggalnya 13 Januari. DPP-nya 1 juta karena harga TV-nya tadi yang dia jual 14 in 1 juta. PPN-nya 10% dari 1 juta yaitu 100.000. Mudah ya? Lanjut. Tanggal 15 Januari diserahkan spare part televisi kepada PT Mekarsari yang berada di kawasan Berikat. Atas penyerahan tersebut, PPN yang terutang sebesar 40 juta ini tidak dipungut. Faktur pajak dibuat tanggal 15 Januari. Nah, jadi gimana nulisnya? Masih di A2 ya. Nama pembelinya siapa? Kita kan menyerahkan televisi kepada PT Mekar. Berarti yang beli PT Mekarsari kan? PT Mekarsari tuliskan. NPWP-nya ada, kode nomor serinya ada, tanggalnya 15 Januari. Berapa DPP-nya? Jika diketahui dalam soalnya itu adalah PPN terutang sebesar 40 juta. Berarti kan DPP-nya 10% ya. PPN itu kan 10% dari DPP. Ya berarti DPP-nya 400 juta kan? Kalau PPN-nya 40 juta, berarti DPP-nya 400 juta. Karena PPN adalah 10% dari DPP. Tuliskan DPP-nya 400 juta, PPN-nya 40 juta. Gampang ya? Gampang. Lanjut lagi. Ini dia, tanggal 18 Januari. Diserahkan televisi kepada Kedutaan Besar Cina sebesar 50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Wah asik nih, nggak kena PPN. Faktur pajak dibuat pada tanggal 18 Januari. Oke, gimana cara nulisnya? Masukkan di formulir A2 juga. Kedubes Cina. NPWP nggak, karena tidak dikenakan berarti 00 ya. Kan tulisannya di situ, atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Berarti anggaplah si kedubes ini tidak kita masukkan NPWP-nya, kosong. Jadi kalau NPWP-nya tidak dimasukkan, dia tidak kena PPN, bebas PPN. Nah, kode dan nomor serinya tuliskan, tanggalnya berapa tadi tanggal 18 Januari, ini tanggal faktur ya. 18 Januari, DPP-nya 50 juta, PPN-nya 5 juta. Ini kita yang nanggung berarti. Kalau seperti ini, PPN-nya bukan dia yang bayar, dia tuh maksudnya kedubes Cina ya, bukan dia yang bayar, namun kita yang tanggung, kita yang ambil sendiri. Gitu. Jadi setiap di A2 yang tidak ada NPWP-nya, itu kita yang bayarkan PPN-nya. Baik banget ya. 50 juta, PPN 10% berarti 5 juta. Semudah itu. Lanjut lagi, transaksi tanggal 21 Januari. Dijual mesin pabrik dengan harga jual 120 juta. Dijual nih kepada PT Recycle Mart. Faktur pajaknya tanggal 21 Januari. Masih di A2, karena kita daftar pajak keluaran atau atas penyerahan dalam negeri. Kita menjual. Kalau kita menjual barang ke orang, itu kebanyakan adanya di A2. Kita tuliskan namanya, PT Recycle Mart, NPWP-nya ada, kode nomor serinya sudah jelas, tanggal fakturnya 21 Januari, DPP-nya berapa? 120 juta. Berapa PPN-nya? Dari 120 juta, 10%-nya aja, berarti 12 juta. Asik ya? Asik. Lanjut. Tanggal 23 Januari, dalam rangka peresmian perusahaannya, PT Sony Sejahtera mengadakan undian hadiah berupa TV 21 inch, harganya 1,5 juta. Biasa kalau lagi ulang tahun kan suka bagi-bagi hadiah ya. Nah ini hadiahnya untuk siapa namanya, pemenang lah bahasanya seperti itu. Bagaimana cara menulisnya? Karena ini adalah undian berhadiah, berarti PPN-nya ditanggung oleh kami sebagai yang memberikan hadiah, maka namanya nggak perlu ditulis. Terus NPWP-nya kosongin aja, karena PPN-nya kita yang pungut. PT Sony Sejahtera yang pungut. Berarti tuliskan NPWP-nya 000, nama pembelinya 00 saja karena ini hadiah. Kemudian kode serinya tuliskan, tanggal fakturnya tanggal 23 Januari, harganya DPP, harga TV-nya 1,5 dengan PPN 10%. Jadi 150.000 kita yang bayarkan. Gitu ya. Selanjutnya ada lagi 25 Januari 2011 diterima nota retur
dari PT Angkasa Raya atas faktur pajak nomor sekian sebesar 20 juta. Karena televisinya rusak. Nah, kalau rusak berarti kan kita harus bayar ya ke orang tersebut ya. Kita nggak nerima duit lah bahasanya. Masih masuk di A2, karena ini masih di dalam negeri pabean. Tuliskan PT Angkasa Raya, nama pembelinya. Nah, NPWP-nya tuliskan. Kode serinya itu adalah nomor returnya. NR sekian. Tanggalnya tanggal faktur. DPP-nya 20 juta, kita kurungin. Kenapa dikurungin? Karena kita yang bayar. Kita yang beli, kita ngebalikin uang lah, sorry. Kita kan retur ya, kita ngebalikin uang, 20 juta. PPN-nya 2 juta. Tetap kena PPN di situ. Dan sebutkan juga kodenya, nomor fakturnya. Karena retur itu biasa kan ada penjualan sebelumnya ya. Masukkan juga kodenya di yang pojok nih. Mudah? Mudah banget. Lanjut, 8 Januari. Hari ini telah dibuat PIB, nomor PIB-nya sekian, dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari sebesar 45 juta melalui Bank Permata atas impor bahan baku untuk pembelian televisi dari Sony Corp Jepang. Kalau begini, masuknya ke form yang mana? Form yang B1. Kenapa form B1? Karena B1 ini berisi tentang daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud. PPN yang 45 juta, berapa DPP-nya? Berarti 450 juta, karena PPN adalah 10% dari DPP. Mudah ya? Mudah banget. Jangan lupa kasih keterangannya BKP, barang kena pajak. Lanjut, di 9 Januari membayar jasa konsultasi dari Daisho Corps Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi teknik di pabrik dengan nilai pergantian sebesar 500 juta. SSP atas manfaatan telah dibuat. Untuk penyotoran PPN atas manfaatan JKP dari luar daerah pabean pada tanggal 9 Januari. Lanjut, di tanggal 17 Januari. 17 Januari dibayar tagihan telepon kantor sebesar 5.500.000. Itu udah termasuk PPN kepada PT Telkom. Gimana nulisnya? Nah, nulisnya berarti formulir B2. Kenapa B2? Karena ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Mudah ya? Mudah. Itu yang B2. Kemudian ada lagi nih, diterima faktur pajak tanggal 16 Januari atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT Kompak dengan harga jual 50 juta. Lanjut lagi, tanggal 21 Januari membayar 5.500.000 nih, kita bayar nih, kita ngeluarin uang lagi. Termasuk PPN kepada bengkel Aritonang atas servis mobil box yang digunakan untuk mengirim spare part yang dijual. PPN terutang sebesar 500.000 dengan faktur pajak nomor sekian. Masih di B2 karena kita ngeluarin uang lah ya, kita beli intinya, kita sewa atau segala macamnya sebesar 5.500.000 ke Aritonang. 5 juta DPP-nya, PPN-nya 500.000, jadi 5,5 juta. Mudah ya? Mudah. B2 selesai. Lanjut lagi. Masih ada nih, tanggal 23 Januari menerbitkan nota retur nomornya sekian, tanggal 23 Januari dengan nilai DPP 20 juta untuk faktur pajak nomor sekian. Lanjut, 19 Januari dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk mesin pembuat spare part televisi yang diimpor dari Kawai Ltd Jepang dengan nilai impor sebesar 550 juta. Dengan PIB sekian tanggal 19 Januari. Atas impor tersebut mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, ini impor lagi nih. Tapi masuknya ke B3. Kenapa? Karena ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Tertera bahwa atas impor tersebut PT Sony mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Berarti masuknya ke kolom B3. Selesai semua transaksinya dan kita masuk ke SPT yang AB. Ini dia. Bagaimana rekapitulasinya? Rekapitulasi penyerahan dan perolehannya seperti ini. Gini ya. Nah, bisa saya jelaskan. Untuk yang ekspor BKP adalah jumlah dari A1.
Kalau tadi kalian mengisi yang A1 itu adalah jumlahnya 2.050 juta. Kalau yang penyerahan dalam negeri, yang B-nya nih, kita masih poin nomor 1, rekapitulasi penyerahan, poin B-nya, penyerahan dalam negeri nomor 1. Jadi 1B1. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak ditanggung sebesar 632.500.000. Dari mana ini? Dari formulir A2 ngambilnya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, yang nomor 2, rekapitulasi perolehan. Dari mana rekapitulasi perolehan? Untuk yang 2A, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, bla bla bla. Ini adanya di B1 ya. Dari B1. Maksudnya dari form B1 sebesar 950 juta totalnya, total akhir dari B1. Lanjut, yang bawahnya itu nilai 40 juta itu diambil dari total B2. Dan di bawahnya lagi 550 juta diambil dari total B3. Gampang ya? Ingat-ingat aja nih pokoknya nih. Yang atas dari A1, dari A2, dari B1, B2, dan B3. Lanjut. Dalam SPT masa PPN Desember 2010, terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar 1.500.000 yang diminta dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ini soalnya di awal banget tadi tuh. Soal di awal ada info seperti ini, berarti kita tuliskan dalam formulir ini di bagian yang ketiga, penghitungan PM yang dapat dikreditkan tuh yang bawah. Sebesar poin B-nya ya, pajak masukan lainnya yang nomor 1, B1, 3B1, sebesar 1.500.000. Kita tuliskan di bawah, jumlahkan nomor 1 sampai nomor 3, totalnya 1,5, 1.500.000, dan kita akumulasikan dari 3A, 3B, 100.500.000. Kenapa? Karena yang 3A-nya adalah pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan sebesar 99 juta ditambahkan 1.500.000. Jadi jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah 100.500.000. Oh, banyak sekali. Selanjutnya ada yang namanya penyerahan barang dan jasa. Nah, penyerahan barang dan jasa ini dari mana ngambilnya? Dari formulir AB. Kalian bisa lihat di formulir AB, itu ada yang namanya ekspor 2 miliar, udah pasti ya. Nah, itu kan udah di awal tuh 2.050 juta. Nah, poin nomor 1, 2, 3, 4-nya diambil dari formulir AB. 52.500.000, 30 juta, terus 400 juta, 50 juta. Itu diambil dari formulir AB. Dimasukkanlah ke penyerahan barang dan jasa. Tinggal di total. Jumlahnya menjadi 2.500.000 juta sekian. Ini DPP-nya ya, dan PPN-nya, nah nih, total aja nih, totalnya jadi 63 juta sekian. 63 juta sekian. Gampang ya? Gampang banget. Lanjut ke bawahnya. Nah, berarti pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, yang poin nomor 2 nih, penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar adalah 5.250.000. Ini yang PPN yang kita pungut sendiri tadi, yang orang-orang yang tidak punya NPWP. Kita harus pungut sendiri 5.250.000. Ditambahkan dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan tadi ya, 100.500.000. Totalnya ini dia menjadi 94.750.000. Ini adalah selisih. Jadi, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri adalah 5.250.000 dan pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah 100.500.000, maka PPN kurang atau lebih bayar adalah 94.750.000. Kenapa dikurungin? Berarti tandanya ini adalah lebih bayar. Semudah itu. Itulah tadi tata cara pengisian SPT PPN 1111 atau 1111 yang bisa saya share
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.